Hormat pertama. Hormat kedua. Dia tampak bergerak. Dorong lebih kuat, ikuti gerakanku. Lebih kuat, dorong lebih kuat. Lagi, dorong. Menjina aksengmu menawan tenagamu. Anak haram dari perselingkuhanmu, aku takkan membesarkannya. Tante Lin, apa yang kau lakukan? Berikan padaku, Tante Lin, bayiku, kembalikan anakku. renyahlah kau. Berikan anak ini ke Linhu, akan dapat 100.000. Anakku, Tolong aku, hantu. Ada hantu. Kau benar-benar tidak mati? Kami kira karena Tuan Yan mau menceraikannya, dia bunuh diri dan meninggal. Ternyata dia masih hidup. Su Shangjing mengincar Tuan Yan yang jadi pria terkaya di kota Yun dan manfaatkan kehamilan untuk status. Dia takkan mudah menyerah. di mana aku? Di mana bayiku? Su Shangjing, apa trikmu sekarang? Su Shangjing? Siapa Su Shangjing? Beneran? Su Shangjing ini sama persis denganku. Karena kau masih hidup, tanda tangani surat cerai sekarang. Aku datang ke tahun 2024 dan sudah punya satu anak. Jangan acting lagi. Tanda tangani surat cerai dan ambil kompensasimu. Untuk Xiao Guai, kalau masih punya nurani, kunjungi dia lebih sering. Pria berandalan, kau mau memisahkan aku dan anakku? Kalau kau sakiti Xiao Guai lagi, kau akan menyesal. Omong kosong. Aku mana mungkin menindas anak kecil? Yan Jinchuan. Kau, ya ampun. Jing hampir mati karena perceraian. Kau masih memaksanya. Kau memang mau buat aku mati kesal. Kakek, dia tak layak jadi ibu Xiao Guai. Diam. Jing, jangan takut. Selama aku masih ada, kau tetap istri Jinchuan. Kakek, Kakek, Su Shangjing memang ibu kandung Xiao Guai. Tapi coba tanya Xiao Guai, apakah dia mau wanita ini jadi ibunya? Benar. Jing tetap ibunya. Ibu yang baik harus tegas. Penerus keluarga Yan harus tahan disiplin. Bagaimana aku bisa menemui Lao Su di alam sana nanti? Kau jelas-jelas mencari gara-gara. kakek buyut. Kakek buyut. Telepon ambulans sekarang. Tak perlu. Selama kalian tidak bercerai, aku akan baik-baik saja. Kakek, kenapa harus dia? Saat kau dibius dulu dan tersasar ke desa Gu, Desagu, bukankah itu kampung halamanku? berkat ada Jing yang menyelamatkanmu dan melahirkan Xiao Guai. Kalau tidak, kau masih bisa berdiri di sini dan begitu tak tahu balas budi. Kurasa dialah yang membiusku waktu itu. Kebetulan dia bisa menemukanku. Selama ini, telah kutunaikan kewajiban sebagai suami. Jika kau sebut cerai lagi, aku akan mati di hadapanmu. Baik-baik, aku janji, jangan gegabah. Baiklah, ku beri kesempatan terakhir. Berperilakulah baik dan jadilah ibu yang baik untuk Xiao Guai. Tapi kakek, hubungan terpaksa tak akan langgeng. Aku putuskan hubungan dengannya. Ini solusi menguntungkan. Jing, jangan khawatir. Kakek akan selalu di sisimu. Kakek buyut. Xiao Guai. Anakku juga sudah seusianya sekarang. Xiao Guai, mari ibu peluk. Aku tak mau. Kakek buyut ajari aku membuat patung tanah liat. Baik Xiao Guai, ayo pergi. Ikut denganku. Kenapa dia sangat takut padaku? Aku belum punya ingatan Su Shangjing. Suami dan anaknya membencinya. Aku harus cari cara untuk kabur.
Dua villa di pusat kota. Villa di tepi pantai. Ada juga rumah di kawasan sekolah. Ya ampun, Su Shangjing adalah wanita kaya. Ratus, ribu, 10.000, 50 juta. Su Shangjing kaya sekali. Uang ini bisa kugunakan untuk mencari anakku. Aktor kelas bawah Xu Anbai membuka penggalangan dana untuk ibunya sakit parah. Anbai, No, jangan takut, aku akan cari biaya rumah sakit. Selamatkan bayi dulu. Tante Lin mau menggugurkan bayinya. Aku tak bisa lari. Aku tak bisa membebanimu. Anbai, kamu selalu membantuku dulu. Sekarang aku punya kemampuan. Aku juga bisa bantu kamu. Makan itu. Kalian ngapain? Nyonya, Tuan Besar sudah pergi. Kami sedang memberi makan. Tuan Muda. Xiao Guai punya mulut, bisa makan sendiri. Kalau terulang lagi, kalian akan diusir dari keluarga Yan. Tapi Nyonya yang suruh. Keluarga Yan membayarmu untuk merawat Xiao Guai. Kalian kasih dia makan ini. Bukan, Nyonya, ini perintahmu. Apa? Nyonya bilang, kasih dia makanan basi. Kalau dia sakit, Pak Yan akan pulang untuk melihat Anda. Nyonya takut kalau dia sembuh. Pak Yan akan pergi lagi. Jadi Nyonya suruh kami memandikannya dengan air dingin dan paksa dia makan es krim. Nyonya bahkan bilang, Tuan Muda cuma alat agar Anda diberi perhatian. Tak perlu dijaga dengan sepenuh hati. Cuma pura-pura peduli di depan Tuan Besar dan Pak Yan saja. Cukup. Su Shangjing menganiayai anak kandungnya. Pantasan Xiao Guai takut padanya. Nyonya, Pergi. Jangan pernah kembali ke kediaman Yan. kenapa? Kalau tak pergi sekarang, aku akan lapor polisi. Kalau kalian menganiayai anak-anak. Xiao Guai, biar aku yang berikan kasih sayang yang tak diberi Su Shangjing. Xiao Guai, ibu yang salah selama ini. Ibu janji. Xiao Guai, ada apa denganmu? Xiao Guai. Xiao Guai, ada apa denganmu? Halo, ambulance? Anak saya sakit perut, mungkin keracunan makanan. Alamatnya Jalan 551, Area E, Perumahan Garden, Distrik Binhai. Xiao Guai? Halo, Yan Jingchuan? Xiao Guai keracunan makanan. Kubawa dia ke rumah sakit sekarang. Segera ke sana. Su Shangjing, apalagi akal busukmu ini? Kau menyiksa Xiao Guai seperti dulu dan minta bantuanku lagi. Xiao Guai, Halo? Halo? Xiao Guai, mari. Batalkan semua janji hari ini. Baik. Bagaimana bisa begitu ceroboh? Sistem pencernaannya dalam kondisi buruk, tanpa perawatan tepat. Lain kali, bukan cuma radang lambung. Dokter, maafkan saya. Saya akan lebih hati-hati. Xiao Guai, ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Jika anakku akhirnya seperti Xiao Guai ditindas orang. Su Shangjing, berhenti berpura-pura. Su Shangjing, berhenti berpura-pura. Apa kau gila? Sudah kuperingatkan berulang kali, jangan coba-coba sakiti Xiao Guai. Jangan kira ada dukungan kakek. Berarti aku tak bisa mengatasimu. Bukan aku. Pengasuh yang menindas Xiao Guai sudah kupecat. Su Shangjing, di depan kakek, aku tak berterus terang. Jangan sangka aku tak tahu. Kau suruh pengasuh kasih Xiao Guai makanan basi, paksa dia makanan dan minuman dingin, juga memandikannya dengan air dingin. Kau kira aku tak tahu? Kau tahu tapi masih diam saja. Jangan khawatir. Kelak aku tak akan melukai Xiao Guai. Hanya demi menyenangkanmu. Aku pasti akan menyayanginya dengan baik. Trik tipuanmu ini sudah sering ku dengar. Kau bisa awasi aku kapan saja. Jika aku menindas Xiao Guai lagi, aku akan menjadi tua, jelek, dan miskin. Bahkan dihina semua orang. Cukup. Ibu, jangan pergi. Xiao Guai, tak apa, ibu di sini. Anak ini malang sekali. Aku
Aku akan tinggal rawat dia. Dan manfaatkan pengaruh keluarga Yan untuk cari anakku. Kau cuma akting di depanku. Su Shangjing, kau menyakitinya. Cari pengasuh sekarang. Aku tak bisa percayakan Xiao Guai ke orang lain. Aku lebih tak bisa percayakan dia padamu. Kau payah sekali. Aku janji. Aku pasti belajar. Cukup. Selalu berjanji. Ibu. Kupercayai kau untuk terakhir kali. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Jika ada masalah, hubungi aku. Awasi dia terus. Laporkan setiap gerak-gerik padaku. Baik. Ibu. Xiao Guai, sudah bangun? Masih tidak enak badan? Lapar tidak? Ibu akan ambilkan sarapan. Bubur millet. Baik, ibu pergi beli sekarang. Xiao Guai, bertahanlah. Xiao Guai, kami khawatir padamu. Cepat sembuh, ye. Aku akan bayar tagihan rumah sakit. Beri aku 2 hari lagi. Anbai, Pengobatan ibumu sudah berutang ratusan ribu yuan. Kami tidak bisa bantu. Aku seorang aktor. Aku akan cari uang untuk melunasinya. berapa utangnya? Aku yang bayar. Baik. Yunuo, bukankah kau sudah meninggal? Pukul berapa Su Shangjing pergi tadi malam? Nyonya baru saja pergi. Beliau pergi membeli sarapan untuk Tuan Muda. Benarkah? Nyonya begadang semalaman. Setelah Tuan Muda melepas infus pagi ini, beliau hanya tidur sebentar. Baik, aku sudah tahu. Xiaoguai, tadi malam apakah ibu menindasmu lagi? Tidak. Mungkinkah dia sedang merencanakan sesuatu yang baru lagi? 200.000 sudah ditransfer. Segera bayar tagihan medis ibumu. Nuo, apakah itu kau? Kau sudah salah orang. Maaf, kau mirip sekali dengan temanku. Dia... Ada apa dengannya? Kenapa beli sarapan pun begitu lama? Xiaoguai sudah lama menunggu. Baik, aku segera kembali. Anbai mungkin tahu sesuatu tentangku. Lain hari akan kucari kesempatan tanya padanya. Sejak kapan istriku punya teman sederhana sepertimu? Anda salah paham. Ibu saya punya utang rumah sakit dan hampir diusir. Istri Anda bantu saya membayarnya. Terima kasih pada Tuan dan Nyonya. Sejak kapan dia jadi baik hati? Hebat, sayang. Sudah kenyang? Iya. Mari, bersihkan mulutmu. Kata dokter, dia sudah sembuh total dan bisa pulang. Sungguh? Xiaoguai, ayo ganti bajumu, ya? Oke. Ayo. Kapan Xiaoguai punya bekas luka ini? Itu tanda lahir. Sudah ada sejak lahir, kamu benar-benar tak peduli padanya sama sekali. Xiaoguai, keluar dari ruang bersalin rumah sakit. Mana mungkin dia adalah anakku. Mari, Xiaoguai. Kalau kelak ibu diam-diam menindasmu lagi, kau langsung bilang ke ayah, ya? Ya. Aku paham kekhawatiran yang menyayangi anak, tapi ucapanmu sangat menyebalkan. Kau. Ayo pergi. Langit, kalau anakku masih hidup, ku harap dia dicintai. Seperti Xiaoguai. Halo. Nona Su, soal rahasia anakmu, temui aku di tempat biasa. Kalau tak mau, ada yang tahu soal dia.
Nona Su, sudah lama tidak bertemu. Kau, Nona Su, kau sungguh pelupa. 5 tahun lalu, aku memberimu anak terlantar. Kau sudah lupa. anak terlantar? Apa maksudmu? Berhenti berpura-pura. Putra Yan Jinchuan yang sekarang bukan anak kandungnya. Apa? 5 tahun silam, kau pura-pura hamil untuk menjebaknya. Mendekati tanggal lahiran, kau mencari bayi terlantar. Omong kosong. Itu anak kandungku. Cih, jangan ngaco. Di keluarga kakakku ada anak haram yang tidak diinginkan. Aku sendiri yang mengantarnya padamu. Apakah Yan Jinchuan bodoh? Apakah dia mau membesarkan anak orang? Itu tergantung keahlianmu, Nona Su. Jika Yan Jinchuan tahu kebenaran, Nona Su, nasibmu akan sangat menyedihkan. Apa yang kau mau? Tidak banyak, 20 juta. Cepat, lakukan tes DNA. Baik. Biu biu biu. Ibu main denganku. Xiao Guai, jika kau bukan anak Su Xiangjing, akankah Yan Jinchuan tetap mencintaimu? Paket. Xiao Guai memang bukan anak kandung Su Xiangjing. Su Xiangjing. Apa maksudnya? Ya ampun, tidak. Tamat riwayatku. Maksudmu apa? Kau buat tes DNA antara aku dan Xiao Guai? Kau curiga aku bukan ayah kandung Xiao Guai? Xiao Guai anak kandung Yan Jinchuan. Lalu, dari mana datangnya Xiao Guai? Kenapa kau datang mencariku? Katakan, berapa banyak priamu di luar sana? Hanya kau. Lalu, ini semua tentang apa? Keluarga Yan adalah keluarga besar. Kau selalu mau bercerai. Aku harus jamin masa depan Xiao Guai. Untuk jaga-jaga. Jadi, aku masih belum mati. Kau sudah lakukan tes DNA agar anak kita warisi segalanya. Harta ayah akan turun ke anak. Orang tua yang sayang anak akan merencanakan segalanya. Aku menjamin masa depan Xiao Guai. Apa itu salah? Kau. Lupakan. Hampir ketahuan. Perbuatan kotor Su Xiangjing membuatku menanggungnya. Divisi Hukum dan Keuangan bilang kau mau tanda tangan seorang aktor bernama Shu Anbai. Kontrak sudah disiapkan. Dan bayarannya sebesar 50 juta, kau mau jelaskan. Agensi itu diwariskan ke aku oleh keluarga Su. Aku akan tanda tangan siapa yang ku mau. Itu bukan urusanmu. Apakah kau lupa? Akulah pemegang saham mayoritas. Setelah aku pikir panjang semalam, dulu memang aku yang salah. Mulai sekarang, aku mau fokus ke karir. Kulihat kau cuma mau cari pria lain agar aku cemburu. Mau aku jatuh cinta padamu, kan? Pria, begitu biasa, tapi malah sangat percaya diri. Yang ku mau hanyalah karir. Aku tinggal di kediaman Yan, hanya untuk Xiao Guai. Kau lakukan tes DNA. Lalu, tiba-tiba begitu baik pada Xiao Guai, apa kau mau memisahkan aku dan anakku? Tentu tidak. Jangan menindas ibuku. Tadi kau panggil aku apa? Xiao Guai. Tadi kau panggil aku apa? Ibu. Kau mau melindungi ibu ya? Iya. Baik. Anak baik. Ayo kita baca buku di kamarmu, oke? Oke. Ayo pergi. Aneh, bukannya dia selalu memanfaatkan Xiao Guai sebagai alat pencari perhatian? Kenapa Xiao Guai begitu cepat sudah bisa menerima Su Xiangjing? Apakah dia benar-benar sudah berubah baik? Su Xiangjing, aku sudah memikirkannya. Kau mau tanda tangani Shu Anbai jika mau, tapi kau tak boleh jadi manajernya. Kau pemegang saham utama. Kenapa harus begitu peduli dengan aktor kelas bawah? Dulu kau tak pernah peduli pria lain. Sebelumnya, aku takut kau punya niat lain padanya. Yan Jinchuan, jangan bilang kau lagi cemburu. Melihatku dengan orang lain membuatmu kesal. Kau bertingkah aneh. Aku
Aku tak mau kau berselingkuh dan memalukan keluarga Yan. Jadi, selain aku, pernahkah kau berhubungan dengan orang lain? Tidak, Sebelum menikah juga tidak? tidak ada. Hanya ada kamu selama ini. Yan Jinchuan hanya berhubungan dengan Su Shangjing seorang. Lalu, bagaimana dengan Xiao Guai? Orang lain yang menyelamatkan Yan Jinchuan, Su Shangjing membunuh ibunya dan mengambil anaknya. Siapa yang kau pikirkan sekarang? Aduh, pria dewasa sepertimu tak seharusnya begitu perhitungan karena aku sudah berjanji pada kakek untuk tidak bercerai, maka akan kutepati janjiku. Aku akan menjaga sikapku. Lebih baik kau menepati kata-katamu. Pria itu mengaku dia memberikan Xiao Guai ke Su Shangjing. Dia pasti tahu sesuatu. Tasnya kecil sekali, kamu bawa uangnya, kau nggak bakal mau menyangkal kan? Aduh, aku hampir meninggal baru-baru ini. Banyak ingatan yang hilang. Aku sudah lihat beritanya, ini jadi heboh banget. Itu urusanmu, sebelum kamu mati, aku hanya mau uangku. Perjanjian kita, kapan dimulainya? 12 Juni 2019, Saat Lin Yue mengambil anakku. Anak ini dari mana? ibunya meninggal saat melahirkan, ayah tak sanggup menghidupinya. Jadi saat kamu datang ke desa, cari anak yatim, kamu temukan targetmu. Anak ini punya ayah, dia penipu ulung. Aku benar-benar mengira Xiao Guai adalah anakku. Halo, Xiao Guai terluka dan diantar ke rumah sakit. oke, aku segera ke sana. Nona Su, berani-beraninya kamu ingkar janji, aku akan beritahu Yan Jinchuan sekarang. Silakan, lihat bagaimana dia menghadapimu. Anak haram itu adalah Yan Jinchuan. Tunggu, tidak, ini pasti palsu. Kalau masih sebarkan rumor tentang anakku, aku akan menuntutmu sampai bangkrut. Dulu perempuan itu suka berganti-ganti pacar. Apakah pria itu mungkin adalah Yan Jinchuan? Xiao Guai, ibu datang. Apa yang terjadi? Perempuan gila menyerang kami, dia coba menculiknya di siang bolong. Untung asisten Liu turun tangan, hanya luka kecil. Ibu, aku pria sejati. Ini sama sekali tidak sakit. Xiao Guai memang pemberani. Tuan dan Nyonya, ini laporan medisnya. Tidak ada luka serius, tapi jaga luka tetap kering dan makan makanan yang tawar. Terima kasih, dokter. Xiao Guai bergolongan AB resus negatif, sama seperti anakku. Aku dan Xiao Guai memiliki golongan darah yang sama. Bagaimana bisa kau lupa ini? Xiao Guai, ibu minta maaf. Ibu minum obat terlalu banyak, sampai lupa banyak hal. Ibu janji, mulai sekarang akan mengingat semua tentang Xiao Guai. Maafkan ibu, ya? Iya. Aku pasti sudah gila karena terlalu merindukan anakku. Aku terus merasa Xiao Guai adalah anakku. Kalian berdua tidak berencana pulang? Ayo Xiao Guai, ibu bawa kau pulang. Pelan-pelan. Anbai, apa kau tahu di mana keberadaan anakku? Su Shangjing. Sayang, kenapa jalanmu cepat sekali? Ini busuk. Maaf Anbai, beberapa hari ini aku belum sempat mengunjungi Bibi. Tidak, kau sudah tanda tangan kontrak dengan Kuta. Itu sudah sangat membantuku. Su Shangjing, seingatku, aku yang transfer pembayaran kontrak itu. Kau bawa Xiao Guai pulang dulu. Aku perlu bicara dengan Anbai. Anbai, aku harus bicara denganmu. Su Shangjing. Sebaiknya kau ingat siapa dirimu sebenarnya. Aku CEO agen Su. Xiao Guai, ibu perlu bahas pekerjaan. Pulang dulu dengan ayah, ya? Ayah, jangan ganggu pekerjaan ibu. Hei, ibumu baru baik padamu berapa hari, kau langsung berpihak padanya. Terima kasih, Buso. Sahabatku pernah bilang, aku akan jadi bintang besar suatu hari nanti, tapi dia tak akan pernah melihatnya. Kenapa? Anaknya sudah meninggal, dia tak bisa menerima tekanan, lalu mengakhiri hidupnya. Bunuh diri? Mana mungkin? Ini benar, ibu tirinya melihat langsung. Ayah begitu tidak pengertian, ibu pasti tidak akan suka padamu. Dengar baik-baik, kalau ibumu direbut pria lain, dia akan meninggalkanmu. Ibu sangat menyayangiku, dia pasti akan membawaku. Kau busuk. Ada apa? Bukan apa-apa, merasa tidak adil untuk temanmu. Ibu dan anak itu cukup malang. Yunuo juga aduk berlawanan jarum jam
Busu, kau sungguh sangat mirip dengan temanku itu. Andai waktu itu aku ada untuknya, ini takkan terjadi. Setiap orang punya takdir. Temanmu pasti senang melihat mimpimu terwujud. Apa mereka memang bahas pekerjaan? Ayah, bukannya ayah selalu ingin bercerai dengan ibu? Kenapa sekarang begitu panik? Selama masih menikah, ibumu tetap istriku. Kenapa kalian ada di sini? Bukannya sudah kubilang pulang dulu? Oh, Xiaoguai, sudah lapar. Maaf, Xiaoguai. Ayo pulang, ibu masak ikan untuk makan malam. Su Shangjing, perlu kuingatkan kalau aku masih pemegang saham terbesar Grup Su. Terus? Aku tak akan mentolerir artis di bawahku punya rumor semasa kontrak. Tentu saja, pacaran tak sebanding dengan dapat uang. Orang yang gila pacaran tak akan ditandatangani. Career acting adalah tujuan nomor 1. Xiaoguai, ibu mau jadi agen terbaik di kota Hai? Bagus. Ayo pergi. Hari ini ayah cemburu. Bagus sekali. Akhirnya kamu sudah mencintai Jing. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dulu kau tak pernah peduli pada Jing dan sering ancam cerai. Aku tak cerai bukankah karena kamu mengancamku? Apa yang kau lihat? Kau masih berhubungan tak jelas dengan pria lain hari ini. Jika kau ulangi lagi, kita tetap akan cerai. Kau bicara yang jelas. Ini urusan bisnis. Bisnis bisa membuatmu berhubungan tak jelas dengan pria lain. Jing mau berkarier, kenapa kau mengacau? Kau harus dukung dia. Kakek, keluarga Yan punya banyak usaha, tapi dia pilih jadi agen. Dia pasti ada maunya. Kau, benar. Aku mau terkenal dan menjadi yang teratas untuk bisa menemukan anakku. Kulihat kau cemburu karena menyukai Jing. Kakek. Ibu, perutku sakit. Xiaoguai. Xiaoguai. Kenapa diam saja? Cepat bawa mobil. Oh. Ibu, aku tak mau ke rumah sakit. Xiaoguai, jangan takut. Aku akan menemanimu terus, oke? Yan Shuo, berhenti main-main. Kita baru pulang dari rumah sakit. Jangan menyiksa anak lagi. Kau bawa dia istirahat di kamar. Panggil dokter keluarga jika perlu. Tidak, kita tetap harus periksa di rumah sakit. Ibu, sekarang sudah tidak sakit. Temani aku tidur saja. Ceritakan dongeng untukku. Tidak sakit lagi? Kalau ada yang tidak nyaman, langsung bilang. Ya? Iya. Aku ingin digendong ayah. Cepat gendong dia kembali ke kamar. Aku mau ke kamar mandi. Tunggu aku dulu, ibu dan ayah. Pintu ini tiba-tiba rusak. Kalian berdua tidur bersama malam ini. Apa? Kakek, buka pintu. Kalian sudah menikah secara sah. Tidur bersama tidak melanggar hukum. Aku dan Xiaoguai sudah mengantuk. Kami mau tidur dulu. Ayo, Xiaoguai. Sudah cukup, kakek. Buka pintu. Lupakan saja. Karena kakek sudah mengatur begini, dia takkan mengizinkan kita keluar. Malam ini aku tidur di kasur. Kamu tidur di lantai. Aku tidur di lantai. Jadi mau bagaimana lagi? Apa yang kamu lakukan? Tidur di lantai. Selimut jadi alas. Lalu, bagaimana aku menyelimuti diriku? Berbaring. Cepatlah. Sudah selesai kan? Dari mana kamu belajar itu? Waktu kecil aku sering tidur di lantai. Kenapa keluarga Su membiarkanmu tidur di lantai? Tidurku lasak dan mudah terjatuh dari kasur. Apakah kamu benar-benar Su Shangjing? Kalau aku bukan Su Shangjing, lalu siapa aku? Dulu ketika ini terjadi, kamu pasti langsung melepas bajumu dan merangkulku erat. Kau tak tahu malu. Kita sudah punya anak. Kenapa sekarang malu-malu? Su Shangjing,
Jujurlah padaku, saat aku diracuni di desa Gu dulu, apa benar itu ulahmu? Jangan asal tuduh tanpa bukti. Lupakan. Aku berterima kasih padamu sudah melahirkan Xiao Guai untukku, Su Shangjing. Berbagi kamar dengannya tidak terlalu buruk. Berbagi kamar dengannya terasa sangat canggung. Kenapa belum tidur juga di tengah malam begini? Jangan. Hentikan. Yan Jinchuan, Jangan pergi. baik, baik, baik. Aku takkan pergi. Takkan pergi. Jangan takut. Tidak apa, jangan takut. Yan Jinchuan, kau terlihat tak terkalahkan, tapi takut petir. Wah, otot dadamu ini cukup berisi juga. Kenapa dulu aku tak pernah sadar kau setampan ini? Yan Jinchuan, Gu Yunwo, apa yang kau lakukan tadi? Kenapa tanganmu tak bisa diam? Dingin sekali. Dasar jahat, kembalikan anakku. Dasar jahat, kembalikan anakku. Xiao Guai aman di rumah, jangan takut. Dingin sekali. Hangat dan nyaman. Aku tak sadar kau begitu menggemaskan. Selamat tidur, sayang. Kenapa kau diranjangku? Kemarin kau bilang kedinginan, aku menyelimutimu, kau yang menahanku. Mustahil. Itu pelecehan. Sebenarnya siapa yang melecehkan siapa? Kau tak tidur semalam. Kau gila. Aku jelas-jelas sudah tidur, kau yang membangunkanku dengan sentuhanmu. Coba lihat sendiri, aku tak melakukan apapun. Kenapa aku merasa kau seperti sedikit kecewa? Jika kau mau sekarang, masih belum terlambat. Ibu, ayah. Aduh, lanjutkan saja. Kalian teruskan. Xiao Guai, kau akan segera punya adik laki-laki atau perempuan. Ayo. Baiklah, bersiaplah untuk sarapan. Kalian makan saja. Aku akan kembali bekerja. Busu, aku tak cocok ikut acara realita kencan. Acara kencan itu palsu. Kau ikut untuk naikkan popularitas. Kenapa kau kemari? Pak Yan. Aku investor yang datang inspeksi operasi. Hah? Benar, Pak Yan investasikan 20 juta di acara kami. Terima kasih Pak Yan. Ibuku sudah pulih dengan baik. Tak perlu. Grup Yan memang selalu beramal. Saat ibuku kritis, ambulans sumbangan dari grup Yan yang menyelamatkannya di desa Gu. Ambulans sumbangan grup Yan. Saat hamil 7 bulan, Tante Lin meracuniku. Tanpa ambulans itu, aku dan anakku akan mati. Tak kusangka, Yan Jinchuan yang menyelamatkan kami. Busu. Oh. An baik, ayo ambil foto promosi. Baik.
Bukankah kau menentang perusahaanku? Mengapa kini mendukung? Aku pemegang saham utama agensi Su. Mengapa tolak keuntungan? Hanya itu alasannya. Tak ada yang lain. Jika tidak, kau mau alasan apa? Aku takut kau punya niat tersembunyi. Bagaimanapun aku cantik dan begitu berbakat. Bagaimana jika aku memang mengincarmu? Hahaha. Pemegang saham utama tak perlu merayuku. Akan kubuat kau kaya dan kembangkan perusahaan. Gu Yuno, misimu sekarang adalah cepat terkenal dan cari anakmu. Soal dia. Mengapa harus kabur? Apa aku semenyeramkan itu? Nona, kau tak bisa lepas dariku. Di drama yang dia tonton, bukannya semua seperti ini. Apakah aktingku kurang tulus? Kakek Yan. Jing Chuan, pulang. Ada masalah. Baik. Kakek, ada apa? Cepat pakaikan, tuan muda. Hei, kalian ngapain, kakek? Kau bekerja keras tadi malam, minum tonik ini selagi hangat. Kau panggil aku pulang hanya untuk ini? Ini menyangkut kelangsungan keluarga. Yan, meski kau dan Jing akur, cepatlah punya anak kedua. Saat Jing kembali, ikuti saja arahan kakek. Kakek, Jing sedang fokus pada karirnya, aku tak boleh menghalanginya. Keluarga kita terkaya di Haicheng. Seberapa besar itu cukup? Cepat pakaikan tuan muda. Sudah, aku akan pakai sendiri. Jing pasti suka ini. Ini tidak cocok dengan bajuku. Hahaha, akhirnya kau paham, nak. Hadiah buyut untuk Mama sudah sampai. Shuo, akhirnya ibu menemukanmu. Ayah, kakek buyut. Shuo, tenang, ayah di sini. Kalian siapa? Kenapa kalian mengambil Shuo kami? Akan kuperjuangkan sampai mati. Tuan tua, Shuo adalah anak kandungku. Aku ibu kandung. Shuo. Kamu bohong, kamu bukan ibuku. Membawa dokumen, entah dapat dari mana. Berani menipu keluarga Yan. Keluar dari rumah Yan sekarang. 1 detik lebih lambat, akan kupanggil polisi. Ini ada stempel resmi rumah sakit. Bagaimana mungkin palsu? Jika laporan ini asli, dapat dari mana DNA Shuo? Su Xiangjing, suruhku verifikasi hubungan darah. Shuo denganmu, aku mengambil inisiatif membandingkan DNA Shuo dengan putriku. Keterlaluan. Mengapa Su Xiangjing melakukan ini? Omong kosong. Su Xiangjing tidak punya anak saat itu. Anak tidak terdengarkan padanya 5 tahun lalu. Di desa, putriku diserang pria gangguan jiwa yang memaksanya. Dia kemudian melahirkan anak. Kamu berbohong. Shuo, ini semua kesalahanku. Ibu di sini untuk merawatmu sekarang. Kamu bukan. Selesaikan ini dengan baik dan berikan jawaban padaku. Baik. Jin Chuan, akulah yang menyelamatkanmu di desa Gujia. Kalung ini ditinggalkan olehmu tahun itu. Ini memang mirip milikku. Waktu itu, aku... Seseorang memberiku obat malam itu. Kalung ini menghilang entah bagaimana menggunakan kalung untuk menjebak istriku. Apa aku terlihat bodoh bagimu? Itu tidak benar. Kamulah yang bodoh di sini. Su Xiangjing menipumu selama 5 tahun dan kau tak pernah sadar. Ayah, jangan bicara pada Jin Chuan seperti itu. Putriku tak dapat kabar darimu, tapi tetap memilih menjaga bayi. Aku khawatir ini akan merusak prospek pernikahannya. Jadi aku ambil alih masalah ini sendiri selama bertahun-tahun. Aku lihat Chaoya tenggelam dalam air mata, Sensorets, aku tak bisa tahan lagi. Karena itu kami datang untuk Shuo. Sebelum Jing melahirkan, dia memang menghilang berhari-hari. Bidan waktu itu bisa membuktikannya.
Bidan saat itu diatur oleh keluarga Yan. Kalau ada masalah waktu itu, kenapa dia tidak beritahu aku? Dia disuap oleh kami, uang yang cukup bisa beli loyalitas siapapun. Tidakkah kau tahu itu? Jadi kau menyuap staf rumah sakit untuk memalsukan tes DNA, untuk menipu keluarga Yan. Kau? Jin Chuan. Diam. Siapa berani panggil aku langsung? Tuan Yan, kami bukan datang minta uang. Aku hanya ingin bertemu anakku. Putriku tak pernah berhenti merindukannya. Aku lihat penderitaannya dan ikut merasakan dalam hati. Xiaoya, maafkan ayah mengecewakanmu. Maafkan aku mengecewakan kalian berdua. Dulu, seharusnya aku tidak buta mata. Ayah, aku tidak salahkan ayah melihat. Shuo hidup baik sekarang, hatiku tenang sudah. Tuan Yan, kumohon biarkan aku merawat Shuo. Meski jadi pelayan, aku rela lakukan apa saja. Sudah, cukup sandiwaranya. Pergi dari sini. Kumohon, kembalikan Shuo padaku. Aku tidak akan merebut statusmu pun sebagai Nyonya Yan. Kau pikir diri siapa? Jangan khawatir, ada aku. Kau kenal dia, bukan? Kalau begitu kau pasti tahu aku ibu kandung. Shuo, kembalikan dia padaku. Apa yang kau bicarakan? Jing, tidak peduli apa kata mereka. Aku akan selalu percayaimu. Ibu Su, beranikah kau melakukan tes DNA lagi dengan Shuo? Jin Chuan, aku... Istriku tak perlu membuktikan apapun pada kalian. Jika ada yang berani fitnah istriku lagi. Kau bilang ibu kandung. Shuo, mana buktinya aku? Ini laporan DNA antara aku dan Shuo. Aku mengandung Shuo 10 bulan dan melahirkannya. Aku minta kalian ulangi tes DNA dengan Shuo. Berani tidak? Shuo anakku, tentu berani. Su Shangjing, apa maksudmu? Aku dan Shuo tak ada hubungan darah. 5 tahun, Su Shangjing. Kau bohongi aku 5 tahun. Jin Chuan, maafkan aku. Jangan sentuh aku. Kalian berduaan pergi dari sini. Sekarang. Jin Chuan, jangan lakukan ini. Ibu, aku hanya mau kau ibuku. Shuo, aku minta maaf. Shuo, aku ibu kandungmu. Bu, mereka semua pembohong. Shuo, aku minta maaf. Ibu yang berbohong. Aku bukan ibumu. Kau akan selalu jadi ibuku. Ayah, usir orang jahat ini. Tuan Tua, Ketua Yan, karena Su Shangjing sudah mengaku keluargamu harus beri keadilan untuk putriku. Jika dites membuktikan Lin Xiaoya ibu kandung Shuo, keluarga Yan tak akan perlakukan dia buruk. Pengawal, Tuan, lakukan tes DNA untuk mereka. Jika seorang abu pada Shuo Angels, seliswara Isyes, ke menyelidiki sampai tuntas. Aduh, anakku selalu takut jarum dan obat. Dia gugup di dekat dokter. Ya benar. Silakan ambil sampel darah. Untuk tes DNA, kami tidak perlu sampel darah. Buka mulutmu. Sayang, ayo buka lebar. Aku tidak mau. Berhentas. Jangan macam-macam. Buka. Tuan Yan, saya akan mempercepat hasil tes. Bagus. Apapun hasilnya, aku harus meninggalkan keluarga Yan. Kakek. Kita bahas semuanya setelah hasil keluar. Kalian berempat harus tetap di sini. Tuan Yan, Bapak Yan, hasilnya sudah keluar. Hasil tes Tuan Muda dan Lin Xiaoya menunjukkan bahwa terdapat hubungan biologis yang telah terkonfirmasi. Sayang, aku ibu kandungmu. Kemari ke mama sekarang. Mama, apa kau tidak mau aku lagi? Sayang, aku ingin tetap bersamamu. Tapi ibu kandungmu adalah dia.
Aku tidak suka dia. Dia seperti ratu bandit. Aku mau sosis. Tunggu di sini ya. Lepaskan. Lepaskan. Berhenti di situ. Sayang, kamu tidak apa-apa. Kakek Tuan Yan, putriku ibu kandung Sweetie, keluarga Yan, apa kompensasi untuknya? Ayah, aku tak mau kompensasi. Aku hanya ingin merawat Sweetie. Akan kusiapkan 2 kamar tamu. Kalian tinggal sementara di sini. Akan kuberi jawaban yang jelas. Terima kasih, kakek. Jin Chuan, Jing, ikut aku ke atas. Iya. Baik. Maafkan aku. Hah? Kalian berdua, bagaimana solusinya? Aku akan cerai Jin Chuan. Berani kau? Aku rela bercerai dengan Jin Chuan. Biarkan keluarga bertiga mereka bersatu. Su Sangjing, kau sudah membuat kebohongan besar ini, lalu kira bisa pergi begitu saja? Apalagi yang bisa kulakukan? Aku juga tak tega berpisah dengan Shu. Kakek. Tapi tak ada lagi tempat untukku di sini. Sudah kukatakan, selama aku masih hidup, keluarga Yan akan selalu jadi rumahmu. Kakek, maafkan aku. Kau ini, kukira kau hanya sedang keras kepala. Tapi menyembunyikan kehamilan dan melahirkan, bagaimana kau menipu kami semua? Apa yang terjadi sebelumnya? Sudah tak bisa kuingat dengan jelas. Kakek, apa yang terjadi sudah terjadi. Bicara lebih banyak tak akan mengubah apapun. Mari kita tenangkan diri sejenak. Masalah ini akan kuselesaikan dengan baik. Kakek, ayo pergi. Bu Yunwo, sekarang Shu punya ibu kandungnya. Tak ada yang akan mengganggunya lagi. Apalagi yang bisa kau pertahankan? Shu, maafkan ibu. Janji akan tumbuh besar dengan bahagia dan tanpa beban. Mama, jangan pergi. Mama, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku, Bu. Maafkan aku, Shu. Anak saya sedang menunggu. Ibu. Suo. Su Sangjing. Ayah, apa ibu tidak akan kembali lagi? Dia tidak akan berani. Aku akan segera bawa ibumu kembali. Jangan menangis, Shuo. Ibu di sini. Kenapa tidak ketuk pintu? Tuan Yan, saya sudah menyiapkan sarapan. Ayo makan bersama. Shuo. Pergi sana, Shuo. Ibu pergi karena kau. Ini semua salahmu, Shuo. Jangan bersikap kasar. Aku khawatir kau akan sakiti Shuo. Jangan kira aku tidak tahu. Rencanamu licik itu. Tuan Yan, saya. Ikut dengan aku. Ada sesuatu untukmu. Waktu itu Kang menyelamatkanku. 5 juta yuan ini adalah tanda terima kasihku. Aku tidak butuh uang. Aku hanya ingin tinggal merawat. Shuo, Su Sangjing, mengasuh Shuo selama 5 tahun. Dia tetap tak mau mengakuiku. Cukup. Kalian yang pertama meninggalkan Shuo. Jing kira dia anak yatim, makanya dia mengasuhnya. Masa kalian menyalahkan Jing karena mengasuh anakmu? Aku terlalu merindukan Shuo. Jadi bicaranya sembrono. Rindu padanya. Kalian tahu keberadaan anak itu, tapi 5 tahun lamanya tak pernah mencarinya. Saya tahu. Shuo anak kandungku, ekspresimu sudah menunjukkan isi hati. Kira aku tak akan menyadari. Ayahku diam-diam mengirim Shuo. Aku tak tahu. Lambung. Shuo sensitif. Aku ragu Lin Xiao ya, merawatnya dengan baik. Gu Yunwo, keluarga Yan tak ada hubungan denganmu. Prioritasmu adalah mencari anakmu sendiri. Nyonya Yan, ini kandidat untuk dipasangkan dengan Anbai. Coba pilih yang cocok. Baik. Pemasangan romantis cepat tingkatkan popularitas. Kalau aku tenar, mencari anakku akan lebih mudah. Tak ada yang cocok. Jangan khawatir, aku akan cari lagi. Tak usah. Aku sendiri yang berpasangan dengan Anbei. Apa? Ya ampun.
Siapapun bisa jadi host acara ini. Lagi pula ini semua cuma rekayasa. Bener kan? Sutradara Su, meski acara kencan itu palsu, kau tak boleh pacaran dengan wanita menikah, iya kan? Iya. Kalau sutradara yang tahu, acara kita tamat riwayatnya. Panggil aku sutradara Su. Aku sudah bercerai. Oh, Sekarang aku lajang. Boleh ikut acara ini? Sepertinya bisa. Ya ampun, kalau sutradara yang tahu, kau sudah bercerai, lalu ikut acara kencan ini? Hah, MUA. Perbaiki make upku. Oke. Astaga. Sutradara Su, kau tidak bercerai hanya demi ikut acaraku, kan? Sekarang? Tenang saja, ini bukan urusanmu. Sutradara Liu. Kalau Yan Jinchuan membuat masalah, akan kubuat acara ini menjadi farewell my love. Baguslah. Kalau tidak, sutradara Yan akan blacklist kita. Selamat datang di konferensi pers Heartbeat Fireworks. Para peserta akan tinggal bersama sebagai pasangan selama 20 hari. Ayo, semuanya, sapa penonton kita. Halo semuanya, aku Yunuo, manajer artis. Yunuo. Halo semuanya, aku Su Anbai, seorang aktor. Sutradara Yan, kami menemukan istri Bapak sedang kencan di reality show. Apa? Ikau, aku ingin mencari seseorang yang benar-benar penting bagiku. Aku ingin merasakan cinta sejati. Pengalaman ini bisa kubawa ke dalam peran aktingku. Ini tidak masuk akal. Serahkan komentar ini ke tim PR. Baik. Pernahkah kalian berdua pernah menjalin hubungan? Tidak. Dia bilang tidak. Jika dia tak pernah mencintai siapapun, lalu aku ini apa? Kalian berdua tak pernah bersikap seperti sepasang kekasih. Aku bahkan belum menandatangani surat cerai. Dia sudah ikut kencan TV. Aku ini apa baginya? Tuan Yan, tolong tenang. Acara realitas menggunakan naskah karakter. Pernyataannya mungkin hanya mengikuti skenario. Datang ke lokasi syuting. Benar. Astaga, kalian belum pernah pacaran? Berarti kalian cinta pertama masing-masing? Aku tak pernah jatuh cinta, tapi pernah menikah. Apa? Kau bilang kau sudah bercerai? Ada apa dengan status janda? Apa masalahnya kalau aku cerai, asalkan kamu masih lajang? Aku masih boleh ikut acara ini, kan? Maaf, bukan maksud menyinggung. Yang membingungkan, kamu pernah menikah, tapi tak pernah punya hubungan? Pernikahanku tanpa cinta sejak awal. Cepat, blokir komentar langsung ini. Kalau Ten Yan lihat ini. Sudah kulihat. Ten Yan. Kenapa Bapak di sini? Acara payah ini harus segera dihentikan. Segera kami hentikan. Konferensi pers resmi ditutup. Tunggu rilis lengkapnya. Dasar jahat. Lepaskan aku, Yan Jinchuan. Kau, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Su Shangjing, kau tinggalkan dokumen cerai, lalu kabur dengan orang lain untuk menjalin hubungan asmara. Kau anggap aku ini apa? Aku dan Anbai sudah kenal sejak kecil. Ikatan kami sangat kuat. Aku tak punya perasaan romantis padanya. Kami hanya syuting, acara bersama. Ini bukan hubungan sungguhan. Jika kau ingin promosikan Su Anbai, aku bisa membantumu. Tapi kenapa kau ucapkan hal-hal aneh di acara itu? Apa yang kukatakan? Kau bilang belum pernah jatuh cinta, dan katanya bersamaku, bukan cinta sejati. Kau, jelaskan sekarang. Su Shangjing, pernahkah kau mencintaiku? Kau masih mencintaiku, bukan? Tidak. Berhenti mengarang cerita. Aku janji akan urus semuanya. Kenapa kau menghilang tanpa kabar? Pernikahan kita adalah kesalahan, ibu kandung. Shuo sudah kembali sebagai orang luar. Sudah waktunya mengembalikan miliknya. Kembalikan ke pemilik sah, Su Shangjing. Kau perlakukan aku Yan Jinchuan seperti barang diambil saat bosan, lalu dibuang setelah selesai. Itu tidak benar. Kita hanya menikah. Karena Shuo dan bertahan untuk Shuo, perjanjian cerai itu kan ide kamu dari awal. Aku sudah tak mau ini sejak lama. Su Shangjing.
Su Shangjing, aku mencintaimu, bahkan jika kau bukan ibu kandung. Shuo, perasaanku takkan berubah. Maaf, Jin Chuan. Ibu kandung. Shuo adalah Lin Xiaoya. Aku tak boleh terus melakukan kesalahan. Su Shangjing, Tuan Yan, mengejarnya sekarang hanya akan menjauhkan Nyonya Yan. Tuan Yan, silakan duduk. Apakah kalian bertengkar dengan istri? acaramu mau merendahkan diri hanya demi rating? Bagaimana kau mengizinkan wanita menikah ikut acara kencan? Ini salah paham, Tuan Yan. Hamba tak berani melawan Tuan seperti itu. Nyonya Yan bilang kalian sudah cerai. Perceraian sepihak tak sah hukum. Tapi, haruskah acara ini terus difilmkan sesuai rencana? Wah, taman yang begitu indah. Hei, apakah kita syuting di sini 20 hari? Anbai sudah datang. Kenapa kamu yang datang? Apa yang kamu lakukan di sini? Salah tempat? Kak, berhenti syuting. Hei, Ibu Yan. Saya sudah bercerai sekarang. Namaku Yuno. Kenapa dia ada di sini? Saya investor, sugar daddy-mu, hormat sedikit. Benar, Tuan Yan adalah peserta pria baru kita. Bagaimana dengan Anbai? Kondisi khusus, kalian bertiga membuat menage à trois? Cinta segitiga. Ini konyol, tidak mungkin. Suruh dia pergi. Ini segitiga adalah hubungan paling stabil. Mau Anbai jadi viral, aku akan bantu promosi. Tidak perlu. Keluar, pergi sekarang. Bu, Yuno, kesuksesan acara ini tergantung perkataan Tuan Yan. Kita tidak boleh buat dia marah. Baiklah, aku tahu kamu kesal. Pengumuman orang hilang akan dipindahkan dari kredit ke tayangan langsung sebagai tiker. Setuju? Baik, untuk menemukan anakku, aku akan bertahan. Setuju. Yuno, bisa mulai syuting sekarang? Harusnya kau di rumah dengan Shu. Kenapa ikut campur? Aku harus bawa ibunya pulang agar kita bisa berkumpul lagi. Kau bilang kita tak pernah pacaran? 20 hari ini, aku akan memujamu dengan benar. Ini pekerjaan. Jangan cari masalah. Rating acara ini pasti akan melonjak. Sutradara, bisa mulai syuting? Baik, ayo mulai, Tuan Yan. Bisakah Anda ulang adegan masuknya? 3, 2, 1, action. Tamu perempuan terkesan tidak ramah. Kau bukan tipeku. Berhenti buang waktumu. Kau. Cut. Yuno, acara kencan ini mengandalkan ketegangan romantis. Dengan sikapmu, rating bisa anjlok. Sutradara, netizen bukan bodoh. Kita pernah menikah. Kini kau mauku pura-pura asing. Aku tak bisa berpura-pura. Setidaknya bereaksi saat ku mendekatimu. Sulitkah berlaku natural? Investor cukup danai acaranya dan berhenti ikut campur. Su Shangjing, apa kau sangat benci bekerja denganku? Aku tetap profesional. Acara realitas butuh skenario logis. Bener kan sutradara? Ya, tentu saja. Kami luputkan detail. Kalau begitu, kami akan revisi naskah. Istirahat dulu sekarang. Yan Jin Chuan, Shuo membutuhkanmu di rumah sekarang. Dia butuh seseorang di sisinya. Kenapa kau buang waktu di sini? Jadi kau tahu dia butuh perhatian, kenapa pergi tanpa pamit? Su Shangjing, kau tega begitu? Tahu kau sedihnya dia? Kau ayahnya. Setelah semua yang dia alami, kau harus ada untuknya. Bawa ibunya pulang, itu keinginan kita berdua. Aku takkan kemana-mana. Kenapa keras kepala sekali? Lin Hu jual Shuo tahun lalu. Sekarang di kediaman Yan. Kalau dia sakit iso. Jangan khawatir. Kakek dan pengasuh ada bersamanya. Dia akan baik-baik saja. Makan. Presiden Yan Yunuo, ini rencananya. Kita akan buat adegan di konferensi pers. Anbai jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Apa? Jangan lebay. Ini semua sudah direncanakan. Cuma bagian dari pertunjukan. Abaikan dia. Lanjutkan. Pengakuan tulus dari hati, lalu tiba-tiba Presiden Yan masuk menggila. Anbei, kau yang atur semua ini? Suka? Makasih. Soal nama Yunu Omu, apa cerita di baliknya? Oh, itu nama panggungku. Aku berjanji untuk mencari seseorang yang spesial. Kupikir namamu mengingatkanku pada seseorang. Kalian bahkan mirip. Mulai sekarang,
bolehku memanggilmu kakak? Boleh. Ini naskah macam apa? Ide sutradara bukan pilihanku. Su Xiangjing, kau pacari si ganteng ini diam-diam. Kami baru bercerai beberapa hari lalu, sudah pacaran dengan pria muda. Sejak kapan Dewan Kota ikut campur urusan asmara? Kami sudah bercerai. Siapa pacarku bukan urusanmu. Kak, ini siapa? Mantan suamiku. Halo, mantan suami. Su Xiangjing, selera kamu makin jelek. Yan Jin Chuan, hormati teman kencanku. Jangan marah, Kak. Aku tidak masalah. Duduklah. Mantan suami makan malam bersama kami. Tidak. Baiklah. Aku akan minta pelayan bawakan nasi. Apa-apaan ini? Yunwo, tingkatkan standarmu. Makan saja tidak bisa bikin diam. Mantan suami, ini semua makanan favorit kakak. Kalau tidak suka, jangan dipaksa. Wah, cepat-cepat beli tempat trending untuk klip ini. Acara kita akan meledak. Ya, sudah viral. Hahaha, dia mirip gaya mudaku dulu. Wahahaha. Kakek. Ada apa? Ada yang nakal dari keluarga Yan? Tidak, keluarga Yan sangat baik, tapi Shuo tak mau diurus. Jin Chuan juga jarang pulang. Apa kalian semua sangat membenciku? Shuo belum dekat denganmu, luangkan waktu lebih untuk mendekatinya. Sedangkan Jin Chuan, dia terlalu sibuk dengan pekerjaan. Dulu dia jarang pulang ke rumah. Kakek, aku dan Shuo terpisah selama 5 tahun. Aku benar-benar ingin tinggal dan menebus waktu yang hilang. Ketulusan sulit didapatkan, tapi jika kau tulus padanya, dia akan merasakannya. Biarkan aku antar kakek ke kamar. Tak perlu, kau juga harus istirahat lebih awal. Baik. Kenapa kau kumpulkan banyak sikat gigi sekali pakai? Nona Lin bilang dia lebih suka yang sekali pakai. Ini semua untuknya. Besok pagi, ambilkan sikat gigi bekasnya. Kamar Nona Lin selalu bersih setiap hari. Tak ada sehelai rambut pun tertinggal. Dia bahkan mencuci piring kami setelah makan. Dia sangat rajin. Cari cara untuk ambilkan mangkuk bekasnya. Lakukan diam-diam. Mengerti. Hei, berhenti membuat keributan. Kakek mulai curiga. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sangat berhati-hati. Karena kau terlalu hati-hati, besok akan kuantar kau temui Yan Jin Chuan. Nanti saat waktunya tiba, setelah kau mengandung anaknya, separuh kekayaan keluarga Yan pasti jadi milikmu. Ayo pergi. Pagi, Anbei. Selamat pagi, Nona Su. Tuan Yan, ini rencana hari ini. Anbai akan mengajak Yuno berkemah karena kurang pengalaman. Dia pasti kesulitan. Disitulah kau masuk untuk menyelamatkan keadaan. Sempurna. Sempurna apanya? Kau buat Anbai terlihat palsu dan licik. Ini malah mengundang hater. Itu tidak mungkin benar. Semua menyukai Anbai. Netizen mulai memilih pihak nama Mbak Apit. Tim Anbai atau tim Yan? Siapa yang akan jadi pilihanmu? Pasti banyak yang mendukungku. Sebenarnya posisimu di bawah. Dia beli followers. Maaf, Tuan Yan, masalahnya orang sekarang tidak suka CEO yang jahat. Kalau begitu ubah imageku. Benar. Akan kusuruh fotografer cari angle terbaikmu. Tidak perlu. Sudah mulai. Action. Kakak, aku bikin sushi untukmu. Coba cicip. Terima kasih. Serangga. Ada apa, Kak? Dia takut serangga. Sebaiknya kau bawa ini. Makasih, mantan suami. Sutradara, ini sesuai skrip. Ini asli. Naskahnya ada di sini. Jin Chuan, Jin Chuan. Kenapa dia di sini? Pintu berderit. Ada penggemar masuk. Siapa yang membuka pintu? Kami sedang syuting di sini. Anda harus pergi. Aku keluarga Jin Chuan. Fei Chai ke sini sekarang. Jin Chuan, kamu menyakitiku. Aku hanya khawatir kau tidak makan dengan baik. Tak bisakah kau lebih baik padaku? Kau nonton drakor kebanyakan, kira masak untuk CEO bisa bikin dia jatuh cinta? Aku hanya ingin merawatmu. Aku ibu kandung.
Shuo, Jangan sebut ibu kandungnya lagi. Secara finansial, aku akan ganti rugi besar-besaran, tapi hanya itu, istri Yan Jinchuan, hanya Su Shangjing. terkejut. Aku ibu kandung Shuo. Kenapa menolak aku? Berhenti kumpulkan itu, ayo pergi. Semua sudah kurekam. Unggah video ini online. Reputasi keluarga Yan akan paksa mereka terima aku. Ya, Nyonya Yan. Tertawa mengejek. Su Shangjing, hari-harimu sudah dihitung. Semua departemen siap. Mereka sudah melacak kita. Pulang sekarang. Cut. Dua pengacau itu, ada apa dengan CEO Yan? Selesaikan syuting hari ini. Baiklah, baiklah. Mari kita istirahat sejenak. Su Shangjing, aku sudah selesaikan urusan dengan Lin Xiaoya. Kenapa kau masih mempersulit? Lin Xiaoya yang menyelamatkanmu. Aku tak bisa mengambil pujian orang. Aku tak bisa hidup dengan rasa bersalah itu. Dengarkan Su Shangjing, selama 5 tahun ini, kaulah satu-satunya pendampingku, kaulah satu-satunya yang kucintai. Kau tak merebut kebahagiaan siapapun. Tapi jika kau menikahi Lin Xiaoya, Sakit kan Su Shangjing? Kau jelas peduli padaku. Gu Yunuo, sadarlah. Dia mencintai Su Shangjing, bukan kau. Aku bukan Su Shangjing, aku Yunuo. Aku tak bisa menahan kebahagiaan orang. Jika ini tentang Lin Xiaoya, kau mengusirku demi dia. Kau tak mengerti. Semua ini bukan milikku. Maksudmu apa? CEO Yan, darurat. Kau viral di internet. I see. Bukankah Su Shangjing meraih posisi dengan cara hamil? Anaknya saja, bukan darah dagingnya. Ini penipuan pernikahan. Ibu kandungnya pasti sakit hati. Sekarang mereka tipu penonton acara kencan. Tidak tahu malu. Boikot acaranya. Apakah rekaman ini asli? Ini rekayasa fitnah dan rumor. Ini fitnah yang direncanakan. Kami minta maaf sebesar-besarnya, sutradara. Masalah keluarga kami telah mengganggu jadwal produksi. Terlalu baik, Bapak. Saya akan atasi dengan baik. Saya yang urus ini. Bapak ya Nona Su, tolong jelaskan skandal viral ini. Di mana aku panggil kali banyak kandungnya? Tindakan Nona Lin Xiaoya, Dina Kurimu, tidakkah kalian takut karma? Tidak takut keadilan ilahi? Kami minta penjelasan. Nah, pertanyaannya. Kami butuh jawaban sekarang. Tuliskan tanggapan. Bapak Yan, Mohon jelaskan situasinya. Kebenaran, kami akan langsung gelar konferensi pers untuk klarifikasi semua secara terbuka. Ayah, rekrut strategi buzzer tambahan untuk membanjiri internet dengan komentar negatif tentang Yan Jinchuan. Lalu aku akan bocorkan hasil tes DNA antara ayah dan Shuo. Jangan memperumit. Jika orang tahu aku bukan ibu kandung, Shuo, kita tamat. Jangan mempersulit keadaan jika orang tahu aku bukan ibu kandung. Shuo, kita tamat. Ayo pergi. Nona Su, saya temukan bukti penting. Nona Lin, mengenai asal-usul Tuan Muda Yan Shuo, apakah keluarga Yan memaksamu untuk menutupi kebenaran? Jawab pertanyaannya. Ya, katakan. Aku tahu ini salahku. Mereka saling mencintai. CEO Yan akan adakan konferensi pers untuk ungkap identitasmu. Ikut saya sekarang. Segera ganti baju, berpakaian formal untuk konferensi. Baik, terima kasih. Ibu kandung anak ini ada di sini. Jinchuan. Terima kasih rekan media atas kehadiran di konferensi pers ini. Mari mulai dengan pemutaran video. Sudah, berhenti ambil itu. Semua orang pergi. Kurekam semuanya. Unggah video ini online. Ini kan dia. Bawah tekanan publik, keluarga Yan akan menerimaku. Mengerti, Nyonya Yan. Video yang beredar online dirancang oleh ayah anak ini untuk memfitnah kami. Jinchuan, maafkan aku. Aku hanya ingin semua tahu akulah ibu kandung Shuo. Lalu laporan DNA ini, bagaimana kau jelaskan? Jadi tes DNA ini, bagaimana kamu jelaskan ini? Su Shangjing datang. Ada kejutan dalam kasus ini.
Tidak mungkin, mereka tak punya akses ke DNA aku. Laporan tes ini milikmu dan Shuo. Berani tunjukkan ke semua orang? Nona Lin Xiaoya. Cincuan, saat itu aku dan Shuo sedang menjalani tes DNA. Kamu dan kakek ada di sana. Su Xiangjing yang menjebakku. Jelaskan ini. Su Xiangjing, wanita gila. Kau sudah bawa cucuku, masih belum puas? Kini kau coba menyusup ke keluarga Yan agar putriku tak jadi Nyonya Yan. Istriku, istri Yan Jinchuan, hanya Su Xiangjing. Kau gelar konferensi pers ini untuk ungkap identitasku ya. Ku gelar untuk umumkan kebenaran pada semua orang. Lin Xiaoya bukan ibu kandung anakku. 8 pixelnya dari mana? Bocorkin rahasia, apa yang sebenarnya? Nona Lin, mengapa berpura sebagai ibu anak itu? Untuk menipu pernikahan dan masuk keluarga kaya? Cincuan, aku salah. Lepaskan, jangan berlagak korban. Maafkan aku, ya. Aku takkan mimpi jadi Nyonya Yan lagi. Aku mohon, jangan fitnahku dengan laporan palsu. Aku mohon, dengarkan aku. Jangan pakai laporan palsu untuk memfitnahku. Penjaga, keluarkan mereka. Ten, Yan, putriku ingin menjadi bagian keluarga Yan. Dia hanya ingin lebih banyak waktu dengan anak kandungnya. Ten, Yan memperlakukan ibu anak seperti ini sama buruknya dengan lelaki tak bertanggung jawab. Nitau, Su, apa trik yang kau gunakan hingga tim Yan hilang akal? Ten, Yan, kau terus ajukan cerai. Mengapa kini belanya Su? Kalian wartawan profesional, jangan tertipu. Air mata buaya dan bukti forensik. Tes DNA-ku dengan Shuo membuktikan aku ibu kandungnya. Tes DNA ayah anak ini palsu semuanya. Kakek, apa maksud kedatanganmu? Aku tak bisa biarkan kau merajalela. Kakek, kau suruh dokter itu ambil sampelku. Dan Shuo, aku tahu kau pilih Su Xiangjing, tapi jarang pasung aku. Kecurangan Su Xiangjing mengelabui seluruh keluarga Yan. Lao Ye, keluarga Yan, tak boleh perlakukan putriku begini. Apa kalian semua setuju? Tepat sekali. Rekaman ini buktikan mereka berkomplot untuk menukar sampel DNA. Permisi. Wanita eksita apa tu? Maaf, salah saya, tapi tak apa. Cimnozadi, kalian berdualah penipunya. Pencuri berteriak pencuri. Video ini palsu, semuanya tidak nyata. Anda sedang diselidiki atas penipuan, ikut kami. Saya. Kami tidak. Ini salah paham. Kami tidak bersalah. Kami difitnah. Nona Su, Anda ibu kandung anak ini. Benar? Kami dapat info bahwa Anda sudah tes DNA 3 kali di rumah sakit. Selain Ten Yan dan Innanof Lin Xiaoya, Anda tes tambahan untuk diri sendiri. Nona Su, apakah Anda meragukan apakah Anda ibu kandung anak ini? Karena Shuo adalah bayi yang ditinggalkan. Apa? Ditinggalkan? Baiklah, perkara ini selesai di sini. Jangan sampai ada kabar lagi yang muncul, mengganggu kesejahteraan anak-anak. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Pelayanku nanti akan memberi kalian hadiah kecil sebagai tanda terima kasih. Mohon pengertiannya. Terima kasih, Kakek Yan. Semuanya, bubar. Ayo pergi. Kita berangkat. Keluarga Yan terkenal royal dalam mengatasi krisis. Paket kompensasi mereka sangat menggiurkan. Cepat dia dapat. kakek, ini salahku. Kau bilang Shuo sengaja ditinggalkan hanya untuk melindungiku. Pasti hatinya hancur. Shuo memintaku menyampaikan ini. Katanya sekarang dia sudah besar dan ingin melindungi ibunya. Dia takkan biarkan siapapun menghinamu. Cukup, pulanglah setelah selesai bermain. Aku akan menghibur. Shuo sekarang... Kakek, biar kuantar keluar. Tak perlu. Bawa Jing pulang atau kau juga jangan pulang. Kamu menemukan anakku? Informasi mereka cocok dengan pemberitahuan orang hilang. Sampai detail terkecil. Lokasinya di desa Yueya. Mengerti. Apa dia menyembunyikan sesuatu dariku? Cepat panggil aku ibu. Jangan sakiti anak ini. Anaknya, siapa namamu? Berapa usiamu? Usianya 5 tahun, nama panggilannya Momo. Dia tidak bisa bicara. Bisa. Dia hanya pemalu, agak pendiam di depan orang asing. Ini ibu kandungmu, datang untuk memberimu hidup lebih baik. Jangan canggung, pergi. Momo, saat kau dibawa penjahat itu,
Saat kau diculik dulu, Kau sudah menderita banyak. Astaga. Mobilmu bagus sekali. Pasti kaya ya, tinggal di rumah mewah, banyak pelayan. Jika anak ini benar anakku, akan kuberi hadiah besar. Aku tidak butuh uang. Hanya ingin anak ini hidup lebih baik. Berharap dia bisa hidup layak. Bolehkah aku? Su Shangjing. Kenapa ke hutan ini sendirian? Aku. Cepat, panggil aku ayah. Dari mana anak ini? Hentikan omong kosong. Hei, ayah datang. Siapa yang kau panggil ayah? Tenang sayang, aku bukan orang jahat. Anak saya ada tanda lahir di pergelangan tangan. Ya, cepat tunjukkan. Ya ampun, tepat sekali. Ini benar-benar. Ini persis sama dengan tanda lahir Shuo. Anakku, akhirnya kutemukan kalian. Dasar anak nakal, kenapa kamu memberontak? Jangan pukul dia. Bagaimana dia bisa bersamamu? Begini, aku menemukannya. 5 tahun lalu di pegunungan, ku dengar bayi menangis. Jadi ku ambil dia. Terima kasih, Bu. Tentu saja, aku sudah sangat sayang padanya. Tapi saat melihat pengumumanmu, aku tahu pasti kau sangat khawatir. Pengumuman orang hilangmu mencantumkan tanda lahirnya. Benar, aku minta Direktur Liu masukkan foto di bagian kredit. Tanda lahir merah itu. Yan Jinchuan, bagaimana bisa menyakiti anak kecil? Itu bukan tanda lahir, itu tato yang dirancang sesuai ciri gambar. Ditato agar sesuai dengan karakteristiknya. Lukanya belum sembuh total. Apa? Kamu nang ngomong kosong. Tanda lahir sudah ada sejak lahir. Kamu hanya tidak mau mengakui. Baik, akan kuhubungi polisi. Penipu sepertimu pantas dipenjara. Paman, tolong jangan telepon mereka. Jangan penjarakan ibuku. Kau tega menyakiti anak sendiri hanya demi uang hadiah? Aku tidak mampu. Ini satu-satunya cara yang ku ketahui untuk memberinya hidup lebih baik. Tunggu, aku salah. Tolong lepaskan aku. Lupakan saja bahwa anak ini pulang untuk istirahat. Jangan ulangi akal-akalan seperti ini. Ayo pergi. Su Shangjing, kau mencari anak dengan tanda lahir merah di pergelangan. Kenapa? Apa ini? Anaknya Anbai? Aku takut paparan media. Jadi ku datang untuk membantu mencari. Anak haram Anbai. Benar. Tepat, artis baru yang kita kontrak tak boleh punya skandal keluarga. Itu akan hancurkan investasi kita. Ayo, menginap di hostel dulu. Besok kita selidiki. Oke. Satu kamar kecil. Bagaimana kita tidur? Kita di daerah terpencil. Bersyukur kita ada tempat berteduh. Tapi hanya ada satu tempat tidur. Apa masalahnya dengan satu tempat tidur? Kita pernah berbagi sebelumnya. Mesum, aku akan tidur di mobil. Jangan coba-coba. Tidur di mobil berisiko keracunan atau mati lemas. Kalau sesuatu terjadi padamu, kakek dan Suo pasti akan menyalahkanku. Berdua seperti ini. Aku mengemudi 100 km ke sini. Aku lelah sekali. Istirahatlah dulu. Kamu akan aman di sini. Yan Jinchua. Kenapa kau telanjangku? Memang mandi pakai baju. Masuk saja kalau mau lihat. Mesum. Yan Jinchuan, kau tidak apa-apa. Tak sabar ingin ikut mandi bersamaku. Pergi sana. Takut petir tapi tidak lari. Sudah bangun, tak perlu takut. Sia-sia saja kuhiraukan. Bu Yunwo, anakmu menderita entah di mana. Berani-beraninya berpikir lain. Hei, secara hukum kita masih suami istri. Kalau mau sentuh, silakan saja. Su Shangjing mau membunuh suamimu. Aku lelah, mau tidur.
Kau marah? Tidak, Jing, apa kesalahanku? Bicaralah terus terang. Jangan tidur sambil mendongkol. kau tidak bersalah. Aku tidak salah. Kenapa kau bersikap begitu? Karena aku bukan Su Xiangjing. Yan Jinchuan, aku bukan Su Xiangjing. Namaku Gu Yunwo. Hei, aku tahu itu Yunuo, kan? Nama baru yang kau pilih untuk acara ini. Hei, Jing. Jangan bilang kau jatuh cinta pada Xu Anbai lalu mengubah hatimu. Yan Jinchuan, dengarkan. Su Xiangjing asli meninggal 3 tahun lalu. Sekarang aku menghuni tubuh ini. Gu Yunwo. Jing, kalau kau tidak mau bicara denganku, aku akan diam. Tak perlu mengarang cerita begitu. Setiap kataku benar adanya. 5 tahun lalu, ibu tiriku membunuhku. Saat aku bangun, aku di rumah duka, hidup sebagai Su Xiangjing. Omong kosong apa ini? Aku tahu ini sulit diterima. Tapi inilah kenyataannya. Mungkin dendamku terlalu besar. Alam baka tak mau menerimaku. Tuhan mengasihaniku dan menyulihkanku ke tubuh Su Xiangjing. Aku tak punya ingatannya. Aku Gu Yunwo. Jadi, Jing memang sudah tiada. Ya, Maafkan aku. aku juga minta maaf karena merahasiakan ini darimu. Dengan identitas Su Xiangjing, aku mencari putraku kemana-mana. Putramu? Kau sudah menikah? Tak lama setelah bayi lahir, ibu tiriku membawanya pergi. Sejak itu dia menghilang. Jadi, kau bukan mencari anak Xu Anbai, tapi anakmu sendiri? Benar. Aku ikut acara kencan ini untuk manfaatkan publisitas acara untuk mencari anakku. Sayangnya, Jangan khawatir, akan kubantu mencarinya. Yan Jinchuan, Yan Jin, saat hamil 7 bulan, ibu tiriku menjerumuskanku. Aku hampir kehilangan bayi ini. Ambulans donasimu menyelamatkan kami, membawaku cepat ke rumah sakit. Aku dan anakku takkan selamat tanpa itu. Terima kasih Yan Jinchuan. Hah? Begitu ya? Kebetulan yang menarik, grup Yan selalu dukung kegiatan amal, jangan sungkan. Oh, ada panggilan konferensi. Aku ambil di mobil. Di luar sedang hujan. Selamat malam, sayang. Kebahagiaan milik orang lain pasti harus dikembalikan. Rupanya selama ini aku mencintai jiwa yang bukan milikku. Gu Yuno. Yan Jinchuan menginap di mobil semalaman. Yan Jinchuan, kamu tidur di mobil semalaman? Apa kamu tidak enak badan? Hatiku terasa tidak karuan. Aku antar kamu ke rumah sakit. Bayangan kehilanganmu membuat dadaku sesak dan sulit bernapas. Yan Jinchuan, aku bukan Su Xiangjing, aku... Gu Yunwo, aku mencintaimu. Ah, Semalaman aku berpikir mencari tahu kapan mulai jatuh cinta padamu. kapan? Saat Su Xiangjing masih ada,
Dia terus mengatur siasat, Suo hanya alatnya untuk merebut perhatian. Tapi setelah kamu datang, Suo, jadi penuh sukacita. Sejak awal, kami sudah menyayangimu. Gu Yunuo. Yan Jinchuan, pikiranku sedang kacau sekarang. Tak apa, aku bisa menantimu. Sampai aku temukan anakku, aku tidak bisa menjawabmu. Aku akan kerahkan semua sumber daya keluarga Yan untuk mencari anakmu. Berapa usianya? Usianya 5 tahun, sebaya dengan Shu. Ayo pergi, kita pulang sekarang. Bahkan jika harus mengobrak-abrik Haicheng, aku akan temukan anakmu. Baik. Ibu, akhirnya ibu pulang. Aku sangat merindukanmu. Suo, Ibu, apa ibu tak sayang? Suo lagi. aku langsung datang ke Suo. Setelah pulang, aku paling sayang. Suo, Lalu kenapa ibu tinggalkan aku? karena aku bukan... Ibu, ibuku. Aku mau cuma ibu jadi ibuku. Suo. Suo, dari mana kalung ini? Ketemu di bawah sofa. Boleh ambil kalau mau. Ini sama persis kalung yang ditinggalkan pria itu beberapa tahun lalu. Ini punya Lin Xiaoya. Saat dia menyamar, benda kotor ini tak pantas di lehermu. Apa belum cukup jauh kubuang? Tunggu, katanya Lin Xiaoya bawa ini. Di desa keluarga Gu dulu, aku dijebak dan dibius. Kalungnya juga hilang. Mungkin dia yang temukan. Kau bilang ini kalungmu? Ya. Kau baik-baik saja? Ibu, kenapa? So, aku baik-baik. Bilang ke kakek buyut kalau ibu sudah pulang. Oke. Cepatlah. Dulu di desa keluarga Gu, aku selamatkan seorang pria yang pakai kalung sama ini. Kau yakin ini yang sama? Ya, Malam itu aku dibius, lalu ada yang menyelamatkanku. Jadi, aku selamatkanmu dulu. Kau selamatkan aku, baiklah. Lalu Shu anakku. Xiao Guai adalah anakku. Halo. Pak Yan, Lin Hu sudah mengaku ibu kandung tuan muda telah meninggal, makanya mereka berani menyusun skema ini. Apakah dia sebutkan siapa ibu kandungnya? Nyonya. Tak apa, lanjut bicara. Ibu kandung tuan muda adalah kakak sepupu Lin Hu, anak tiri Lin Yue. Lin Yue. Setelah pengakuan Lin Hu, pihak berwenang setempat langsung bertindak. Lin Yue sudah ditangkap. Baik, aku sudah tahu. Urus persiapannya, pastikan tak ada media yang memberitakan ini. Baik. Nuo, kau tidak apa-apa. Xiao Guai benar adalah anakku. Anak kita, Jin Chuan. Yunuo, tak pernah kubayangkan takdir kita dimulai 5 tahun lalu. Akan ku beritahu Xiao Guai kabar baik ini. Tapi, aku mau tes DNA dengan Xiao Guai. Dirimu yang dulu sudah tiada, bagaimana kita membuktikannya? Xiao Guai adalah anakku. Ini semua hanya spekulasi kita. Aku tak mau berharap kosong. Aku mengerti perasaanmu, tapi kau sudah menghilang 5 tahun. Ikut aku ke desa Gu. Mungkin di sana masih ada beberapa barang pribadiku. Mungkin ada jejak DNA tersisa. Baik, aku akan menemanimu. Oke. Lin Yue, wanita jahat itu, dia tak hanya membunuhku, tapi juga membuang semua barangku. Kau baik-baik saja. Semua bukti menunjukkan Xiao Guai adalah anak kandungmu. Seharusnya tidak ada kesalahan. Tapi bagaimana jika bukan? Anakku mungkin masih menderita di luar sana. Tenang dulu, pikirkan baik-baik. Ada saudara atau teman yang mungkin masih menyimpan barang-barangmu. Coba kita tanyakan. Baiklah, kenapa aku tak terpikir itu? Busu. Ambei, aku Yunuo. Yunuo, setelah kau keluar dari acara, sutradara Liu menjodohkanku dengan pasangan baru. Anbei, aku Yunuo. Gu Yunuo, temanmu. Kamu, apa yang kau katakan? Aku butuh DNA-ku untuk tes DNA dengan Xiao Guai. Apa kau punya barang milikku? Ada. Bagus sekali. Bagaimana? Ada. No, benarkah ini kamu? Ya, ini aku. Aku masih hidup. Kalau kau masih hidup, kenapa tak memberitahuku? Tahukah kau betapa hancur hatiku? Maaf, setelah aku sadar, aku sudah menjadi Su Xiangjing. Aku juga tak tahu cara menjelaskannya padamu. Sudahlah, kalian berdua. Nuo, saat kau melahirkan anak itu, aku simpan darah tali pusarnya, bisa digunakan untuk tes DNA dengan Xiao Guai. Sungguh? Ya. Bagus sekali. Xiao Guai memang benar anakku. Kini kau sudah bisa tenang. Aku mau pulang beritahu Xiao Guai kalau aku adalah ibunya. Hei, pelan-pelan, jangan sampai terjatuh.
No, melihatmu begitu bahagia sekarang, aku ikut senang untukmu. Kau terlihat mempesona. Kau juga tampan. Aku khawatir kakek tak bisa menerimanya. Karena itu, aku tak memberitahunya identitas aslimu. Ini tak adil bagimu. Ini sepadan, bisa hidup sebagai Su Shangjing. Ada kau dan Xiao Gui. Ini sudah berkah dari langit. Aku sudah puas. Gu Yunwo, aku mencintaimu. Yan Jinchuan, aku juga mencintaimu. Tolong aku mohon. Aku akan bertanggung jawab padamu.